itu sih. Ya, bahwa berteman itu bagian dari fitrah menurut saya. Iya. Ya, karena Rasul aja, bahkan Nabi Isa punya Hawariyun gitu loh. Nabi Musa ditemani oleh Harun. Jadi setiap Rasulullah pun juga punya sahabat-sahabat. Tapi bukan pada soalan jumlahnya. Betul. Tapi kualitas pertemanan itu yang sebenarnya menurut saya dikunci gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi. Di sini ada kubu muda, di sini ada kubu senior ya. Itu kata yang sopan untuk tua. Iya. Untuk bukan tua, renta. Rapuh ya. Kan? Rapuh ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang tentang circle gitu kan. Persahabatan karena persahabatan, ya, circle. Karena ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa Fumio Sasaki itu pernah bilang bahwa siapa itu? Intelektual banget. Saya sebagai intelektual bingung. Katanya dulu orang-orang tuh hanya bisa berinteraksi di zaman Neo dulu itu hanya bisa berinteraksi 40 orang. 40 orang. Tapi sekarang sini itu tuh sampai ribuan orang gitu, punya temen ribuan orang di Facebook, di segala macam. Tapi ternyata nggak menumbuhkan nggak menjadikan seorang itu juga punya relasi banyak gitu kan. Nah, apalagi ketika orang-orang nih ada banyak jomblo-jombloan Jawawati yang dia tuh nikah, setelah nikah kan kita punya kotak sendiri tuh, circle sendiri tuh. Ya, yang paling utama tentunya siapa namanya? Suami dan istri dong, ya kan? Sibuk sama kewajiban masing-masing, suami pergi pagi nyari nafkah, istri di rumah, jaga akhirnya anak. persahabatan dengan teman di luar tuh semakin berkurang, dan itu juga sebenarnya memicu kesertasan sendiri untuk sang suami dan sang istri. Nah, ini gimana solusinya nih Sat nih supaya menghilangkan stresnya itu? Gitu. Ya, saya sebelum menanggapi kayaknya perlu dibedah nih, karena ini ada istilah yang saya lupa. Ini insya Allah beliau tahu tentang apa arti ikhwan. Sahabat sama sohib itu loh, kan beda-beda. Karena ada orang yang kenal itu belum tentu sahabat kita loh. Maka kita harus mengklasifikasi mana ini teman, mana sohib, mana itu, gitu loh. Sehingga kita bisa ngejudge bahwa aku sebenarnya nggak kehilangan sahabat kok gitu loh. Tapi akhir-akhir mungkin gimana tadi? Baik, ya. Dalam bahasa Arab ya, jadi bahasa teman itu macam-macam. Ada banyak ya Sat ya. Jadi itu kadang dikatakan sodikun. Gitu. Sodikun. Kemudian kadang disebut dengan sohib. Ya kan. Kemudian disebutkan dengan apa dari lewat? Zamil, sodik, kemudian sohib dan rofiq. Jadi ini kalau secara makna harfiah itu sama aja sebenarnya. Teman. Tetapi ternyata kalau di dalam kamus ada namanya kitab Al-Furuqul Lughawiyah. Ini yang makna teman tapi ada makna masing-masing. Makna detailnya. Nah, jadi itu berdasarkan tingkatan bahwa teman yang kalau dia hanya kenal. Misalnya teman sekolah gitu. Teman satu kelas, itu zamil. Zamil aja. Zamil biasa gitu. Teman sepak bola, zamil. Nah, kemudian naik tingkatannya menjadi kemudian sodik. Sodik itu dari kata sodako. Jadi udah ada situ teman yang suka saling pinjemin duit. Pinjemin kalau datang untuk suka jajanin. Sedekah ya. Gua sedekahin lu. Dari kata sidqun. Jadi sudah mulai ada saling percaya. Jadi maksudnya cara percayanya udah mulai interaksinya lebih dalam. Saling mempercayai. Maka dalam peribahasa itu dikatakan teman itu adalah as-sodiqu man sadaqak laman sodakoh. Jadi teman itu adalah yang membuatmu benar. Yang membuat dirimu itu benar. Jadi maksudnya kalau kamu salah, kamu dirangkulnya gitu. Bukan yang membenarkanmu, beda nggak? Beda. Membenarkanmu maksudnya salah juga, biarin. Bela. Misalnya anak muda biasanya, saya nggak sholat, udah nggak apa-apa. Masih ada umur katanya. Nah, kayak gitu biarin aja gitu ya. Ya kayak gitu ya. Ngapain masih muda ini kan gitu ya. Membenarkan itu membenarkan, biarin aja. Ya, jadi dia tidak ketika salah ya karena tadi ya mungkin standar pemahaman temannya juga salah sehingga ya itu tadi butuhnya circle. Naik lagi kemudian dari teman sodik yang dia itu sohib.
Sahib. Jadi dari kata sahibah, sahabah. Sahabat. Jadi lebih dalam lagi. Dalam lagi. Jadi membersamai. Oh, membersamai. Sering bareng Iya, terus ya. sering bareng dan sebagaimana ketika Nabi menggunakan lapas orang-orang sekitarnya itu dengan sahabat. Iya, iya. Jadi itu udah benar membersamai Nabi dalam susah, dalam senang itu dari sahabat. Jadi jangan pas enggak butuh dia datang. Iya. Ya kan? Saya. WA ya kan? Berarti sahabat-sahabat yuk ngaji udah bener ya. Kita jarang posting, nungguin. Kita sering posting, nggak ditonton. Jangan sampai hanya menjadi Zamil. Zamil. Iya. Cuman pas ketemu, aku follow Iya, loh. iya, follow. Tapi siapa namanya ya? Nggak tahu ya, nama-nama kita mungkin nggak tahu dia kayak gitu. SKSD ya, sok kenal sok deket. Jadi gitu kan. itu sahib. Sahih. Terus kemudian ini ada dua sebenarnya antara Rafiq dan Khalil. Oh, ada Rafiq dan Khalil. Khalil. Oh, iya. Ini adalah sebagaimana Rafiq itu pernah Nabi mengatakan kepada Abu Bakar. Jadi ketika ditanya, jadi panjang lah itu kemudian Iya. kalianlah sahabatku. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah aku sahabatmu? Kata Abu Bakar, kemudian tidak, kamu adalah Rafiq. Oh. Rafiq itu udah benar-benar CS CS kental. Kental, Oh. iya, iya. artinya udah sampai nyawanya itu siap dikorbankan. Oh, Oke. siap. Untuk apa? Nabi Muhammad kan gitu. Gila, Kita gila. tahu hijrah dulu kan. Ketika hijrah itu kan ke Madinah, Iya. Abu Bakar itu kan mau mandir. Iya, iya, iya. Betul. Ketika ditanya, kau kenapa mau mandir? Iya. Ya Rasulullah, kalau nanti ada depan serangan saya dulu kena. Iya. Kalau dari belakang sampai segitunya. Iya, iya, iya. Ya kita tahu bahwa yang ketika digosur juga sama kan. Iya, sama. Udah digigit. Digigit, Ular. nahan tangisnya, Iya. nahan Agar nggak teriakannya, ketahuan. agar- Masya. Udah sampai segitunya. Itu. Iya. Gitu. Dan itu hampir sama dengan Khalil. Khalil. Maka Khalil inilah yang digunakan oleh Nabi dalam hadisnya al-mar'u ala dini Khalil. Jadi seseorang itu tergantung circle temannya itu Khalil. Yang dekat sih. Khalil itu seperti Rafiq, khullah. Iya. Jadi teman yang memang udah sampai mereka itu empat mata gitu. Iya, iya. Maka kalau udah teman sampai empat mata itu ya pilih-pilih kita, jangan Betul. salah. Kalau salah milih teman, ya salah tadi arahannya gitu. Gitu. Artinya ketika kita circle hidup kita itu ternyata makin lama makin kecil, jangan sampai kita mengatakan, wah aku kehilangan teman. Belum tentu. betul. Ya. Siapa tahu orang-orang Itulah. yang kecil itulah yang akan menjadi bahasa tadi kalau Yang nggak membersamai, sohib, Rafiq. kalau nggak sohib ya Rafiq. Rafiq Iya. gitu loh. Khalil, Orang-orang Khalil. orang-orang yang memang peduli pada kita, care pada kita, dia siap untuk menjaga kita gitu. Jadi banyak dan sedikitnya circle bukan ukuran kita bahwa kita tuh sedang dijauhi atau enggak. Bisa jadi Allah sedang memilihkan Iya, gitu benar. loh gitu. Jadi yang penting itu bukan kuantitas. Iya. betul. Banyak. Apa gunanya? Iya. Banyak kenalan. Iya. Tapi nggak ada faedah buat kita. Iya. Betul. Tapi adalah kualitasnya. Betul. Tadi kedekatan tadi. Betul saat. Sekarang pertanyaan, bisa jadi di antara kita nggak ada yang sampai Khalil, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Betul. Ya, bisa jadi istri juga yang sering belum tentu jadi sahib kita. Nah itu tadi, jadi kualitas itu yang kita Ya, perhatikan. jangan kira orang-orang yang terkenal itu punya banyak Iya, fans belum itu tentu. kemudian adalah sahibnya. Belum tentu. tentu. Siapa tahu itu hanya Imitasi. imitasi. gitu. Jadi our you followersnya jutaan. Belum tentu. Berapa sohib lu? Iya gitu. Ya biasanya mungkin bisa dilihat pas kalau lebaran. Iya. Berapa sih yang ngirim apa mungkin ya? Iya. Parcel gitu kali. Ah, itu pansos. Zaman sekarang pansos. Nggak ada sohib gini gitu kan. Gue punya duit gitu. Dan secara alamiah ya semakin tua sangat wajar kalau kemudian Itu sih. kita Seleksi itu mungkin. akan ya seleksi alam kita memilih Iya. teman yang itu wajar. Betul. Itu sih yang sebenarnya harus disadari oleh semua orang, khususnya buat adik-adik Gen Z sekarang yang lagi seru-serunya punya banyak teman, temen Benar. tongkrongan asik. Aku dulu tuh punya temen tongkrongan Banyak. banget. Tongkrongan apa aja? Mungkin main Sampai bola. macem. sampai bilang kita nanti akan kuliah bareng, Iya. kita akan kerja Seolah-olah bareng gitu iya kan. sampai Nggak kayak terpisahkan kayak ngomongnya. terpisahkan kayak kita tuh sudah punya janji bareng bahwa kita ini akan bareng-bareng menghadapi dunia. Iya. Sekarang udah kemana orangnya? Apa dunia membuat kita nggak bisa tercelah gitu. Karena memang akhirnya kita akan menyadari bahwa fitrahnya manusia itu kita tuh akan tumbuh dewasa, punya kesibukan masing-masing. Aku dulu kayak punya temen tongkrongan yang hobinya sama, tiap hari nongkrong, udah kayak ujung hidup kita tuh bakal sama. Taunya pekerjaannya beda-beda gitu ya. Akhirnya mengarahkan kepada kesibukan yang beda-beda. Nah, yang perlu kita Apalagi dia sadari- punya anak istri. Nah, tambah lagi tambah menyempit. lagi. Tapi yang perlu kita sadari bahwa jarak
apa ya, kita yang semakin jauh antara aku dan sahabatku tuh bukan berarti membuat kita tuh hati kita semakin jauh gitu loh. Kalaupun nanti kesibukan kita sudah berbeda-beda, sesekali aku tuh masih teleponan loh sama teman-temanku yang tongkrongan itu, walaupun aku sudah hijrah, mereka belum gitu, tetap kita masih, apa kabar yang di Palembang, apa kabar yang di Bandung, kita tetap teleponan gitu ya. Nah, hati kita masih dekat. Kalaupun aku pulang ke Palembang, aku kunjungin. Kalaupun mereka lagi ke Jakarta, mereka ngunjungin aku loh. Waktu istriku lahiran tuh ada yang sampai datang ke rumah sakit, ada yang sampai datang ke komplek ini gitu ya. Walaupun udah sibuk-sibuk gitu kan. Nah, di sini kita harus siap berekspektasi khususnya kepada adik-adik sekalian bahwa nanti seiring waktu kita punya kesibukan masing-masing, punya apa ya, agenda masing-masing, punya kehidupan masing-masing gitu ya. Circle kita tuh akan mengecil. Tapi bukan berarti kita tuh harus stres terhadap perkara itu gitu loh. Kan kita ngejauh-jauh sama teman juga bukan musuhan gitu kan. Tapi karena kita tuh fokus pada kehidupan masing-masing. Gitu ya. Dan ketika nanti circle itu sudah ngecil, yang menurut saya harus dipegang juga adalah jangan sampai kemudian jadi sendiri kemudian mengatakan aku kan punya tujuan sendiri. Enggak juga. Enggak juga, menjauh itu namanya. Itu namanya menjauh. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan kehidupan kita itu nanti akan bertemu dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama. Benar. Itu yang kemudian kita berbesar lagi gitu loh. Jadi ketika kita punya tujuan, maka gimana ya cara mencapai tujuan ini? Nggak mungkin sendiri. Maka harus ada orang-orang yang bisa menjadi circle kita untuk kemudian mencapai itu. Gitu. Sepakat. Kalau pengamatanku aku ngerasa kayak hidup kita tuh kan kayak kita kayak lagi di kapal nih. Dan ada hal-hal yang membuat kita tuh terbatas untuk bergerak. Benar. Dan tau nggak yang membuat kita terbatas untuk bergerak adalah jangkar-jangkar yang kita tanam. Ya, contoh misalnya gini, kita pengen circle kita baik gitu kan. Tapi jangkar yang kita tanam adalah kita bekerja di perusahaan yang buruk gitu kan. Bahkan itu udah dosa sendiri gitu. Pekerjaan yang membuat kita dosa gitu. Yang udah jelas-jelas dosa. Itu tentunya akan tarik-menarik. Ya kan, ini gue harus gimana? Maka mulai dari sekarang sebelum nanti teman-teman misalnya udah terlanjur nih, misalnya udah punya istri, udah punya anak, kemudian kita misalnya dapat gaji dari perusahaan yang syubhat gitu kan. Kita pindah tuh bakal sulit. Kenapa? Kita harus merubah behavior istri, merubah behavior anak, apalagi terus kemudian itu dari sekarang sebelum nanti kita tuh tarik-tarikan, mending dari sekarang cari nih jangkar, kita harus meletakkan jangkar di tempat yang tepat gitu. Bahkan sampai aku 3 kali pindah cuman buat dapet di circle yang ini. Karena aku ngerasa kayak anak aku butuh interaksi. Aku pengen anak aku interaksinya sama anaknya Ustadz Cahyo, anaknya Mas Rizko, anaknya Ustadz Iskandar. Itu benar-benar aku cari gitu. Jadi tanamlah jangkar di tempat-tempat yang tepat gitu. Itu nanti ikatan circle-nya itu bukan cuma sekedar saya halo aja. Orang tiap hari ketemu, orang satu komplek, iya nggak sih? Itu akan lebih dalam itu. Dan juga memang baiknya seseorang atau soleh seseorang itu nggak dilihat tadi saya sampaikan banyak atau sedikit temannya. Jumlah ya? Bukan jumlah, tetapi Nabi kan telah mengatakan bahwa sebaik-baik kalian itu yang paling bermanfaat. Khairukum anfa'uhum linnas. Jadi itu udah ibaratnya udah jadi prinsip hidup kita. Jadi kita hadir di muka bumi ini seberapa banyak manfaat yang kita berikan. Jangan-jangan punya teman tapi punya tetangga ternyata nggak ada manfaat kita nggak memberikan manfaat baik bagi dia, malah buruk kan gitu, nggak ada keburukan gitu. Ngomongin ya nggak ada gunanya kan gitu. Jadi memberi manfaat. Dan juga kan mungkin teman berkecil hati kok ya, mungkin ada generasi sekarang nikah kok makin sedikit, ada suaminya mungkin apalagi capek ngurusin anaknya aja jadinya. Teman-teman saya kemana teman-teman saya? Kan cukuplah bahwa kan Nabi telah menjelaskan template hidup seorang manusia itu kan sebenarnya kita dilahirkan kan juga sendiri. Oh iya benar tuh. Ya kan di dalam perut ibu juga sendiri nggak bareng-bareng gitu. Belum ketemu sohib-sohib. Iya belum sohib. Kita jalani kok bisa sendiri. Kan nggak ada ketika ada yang di perut ibu bilang, teman saya mana nih? Iya. Atau saya nggak ada. Keluar dulu. Nggak ada. Misalnya dia sendiri, ya menjalani nggak bisa merasakan. Oh saya sepi enggak. Ya ketika kemudian dia lahir ke muka bumi, pada akhirnya juga nanti dia akan diantarkan sendiri. Nggak ada yang mengikutinya kecuali amalnya kan gitu. Iya. Makanya ini kayak hal yang wajar banget sebenarnya kalau kita semakin tumbuh besar itu circle-nya semakin kecil. Karena sebenarnya kalaupun teman-teman ngerasain ada yang aneh atau risih atau nggak enak atau stres karena berkurangnya teman dekat ini, itu sebenarnya hal yang wajar, Ustaz. Karena kalau seiring waktu kita tuh pengen gitu-gitu aja. Misal aku tuh pengen gaya kayak aku dulu kuliah ngekos, padahal aku sudah punya anak, punya istri, itu tuh malah
aku nggak nyaman sendiri. Contoh ya, waktu aku misal dulu ngekos di Bali, temen tuh kalau dateng yang bujang-bujangan tuh, assalamualaikum, masuk-masuk aja gitu kan. Kalau sekali Mau dia tiba-tiba nginep tanpa alasan tuh loh, nginep rumah lu gitu, main PS segala macam ya. Iya. Kalau bayangkan kondisi begitu terjadi di rumah tangga, Waduh. tiba-tiba ada temen, assalamualaikum, masuk-masuk aja, istri lagi ngapain, belum pakai hijab gitu kan, pengen nginep-nginep doang lah. Ini kan kita jadi risih gitu kan. Betul. Nah maka itu sudah fitrahnya. Fitrahnya nanti kalau seiring tumbuh dewasa berarti memang sikap kita juga sudah harus berubah gitu ya. Cara kita juga bersahabat itu sudah nggak bisa seperti dulu lagi. Kalau sudah berumah tangga nggak bisa tuh. Maksudnya bukan nggak bisa ya, sudah tidak sangat etis kalau tiba-tiba harus nongkrong sampai tengah malam. Betul. Anak istri pasti kasihan Iya, gitu kan. Sudah tinggal kita aja bagaimana menyikapi transisi itu sih. Ya, bahwa berteman itu bagian dari fitrah menurut saya. Iya. Ya, karena Rasul aja, bahkan Nabi Isa punya Hawariyun gitu loh. Nabi Musa ditemani oleh Harun. Jadi setiap Rasulullah pun juga Punya sahabat-sahabat. tapi bukan pada soalan jumlahnya. Betul. Tapi kualitas pertemanan itu yang sebenarnya menurut saya dikunci gitu. kita memahami bahwa kita tuh katanya makhluk individu sekaligus masuk sosial gitu loh. Iya. Makhluk yang kemudian pasti membutuhkan minum ini aja, kita tuh butuh yang bikin Jaringan segala ya. macam gitu loh. Artinya kita tuh tahu bahwa kita nggak mungkin sendiri, tapi permasalahan kita itu harus dengan siapa. Kualitas pertamanya seperti apa, itu penting. Nah, alhamdulillah Rasulullah itu memberi contoh yang luar biasa, dan Rasulullah itu tidak pernah membiarkan para sahabat sendiri loh. Misalnya Abdurrahman bin Auf ketika pindah di sahabat kan sama Sa'ad bin Rabi gitu ya. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dengan Uqbah kalau nggak salah. Dia selalu dipersaudarakan dengan orang-orang yang Rasulullah tahu bahwa ini sefrekuensi gitu loh. Nah, kesamaan frekuensi ini menurut saya yang nanti akan menjadi kayak sinyal-sinyal pemanggil gitu loh. Yang akan mengarahkan Dia akan mengarahkan gitu loh. Oh, aku itu seneng dengan katakanlah teman-teman yuk ngaji. Maka ketika misalnya ke Palembang misalnya, tiba-tiba hanya pakai kaos yuk ngaji. Oh, kamu tuh ngaji. Artinya itu dapat lagi circle yang baru gitu. Itu sih. Kenapa? Karena tadi frekuensi itu terbentuk oleh referensi. Referensi itu oleh ilmu, dan ilmu itu ketika kita kaitkan sama tujuan kehidupan kita. Sehingga teman itu bukan soalan banyak sedikit, tetapi soalan kualitas pertemanan itu sendiri gitu. Sangat Dan- intelektual. Poin. Sangat intelektual. Dan di Al-Quran sendiri, ya bahwa dalam surah Az-Zukhruf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'd aduwwun ilal muttaqin." Jadi teman-teman itu, tadi kan Khalil, al-khillah itu jamak dari Khalil. Jadi teman-teman itu nanti di hari kiamat satu sama lain itu akan menjadi musuh. Kecuali karena ketakwaan. Jadi artinya teman yang harus kita pilih memang teman yang bukan hanya bersama kita di dunia, Iya. Benar, tapi di benar. akhirat. Di akhirat pun Masya Allah. masih Iya. bisa bersatu sebenarnya. Bisa. Jadi jangan sampai teman di dunia Musuhan di akhirat ya. musuhan. Kenapa? Aduh. Misalnya tadi nggak saling ingatin, Iya. nggak sholat. Kamu teman saya, enggak teman saya, enggak. Jadi saling apa? Kamu nggak ngingetin, Nggak gara-gara ngingetin, kamu iya. nggak ngingetin aku di neraka. Iya, Apa? nggak gara-gara lu ya lu nggak ngajak jadi gua kan? saling Iya. itu menyatukan. Gitu. Jangan sampai gitu. Jadi visi nyari teman itu adalah Membangun membersamai di ketakwaan dunia dan tadi. di akhirat. Iya. Gitu. Masya Allah. Iya, itu dengan dibangun atas ketakwaan tadi. Iya. Gitu. Amazing sih menurutku ini masukannya. Semoga teman-teman yang sekarang lagi merasakan transisi circle-nya berkurang, semoga nanti Allah pertemukan dengan sohib-sohib gitu ya. Khalil yang tidak hanya apa ya berkualitas di dunia, tapi sampai mengantarkan ke akhirat gitu ya, surga gitu ya. Dan ketika ada masalah, jangan sampai stres, atau yang kedua jangan sampai salah curhat kepada teman yang salah. Kalau punya masalah, maka carilah circle yang baik yang bisa memberikan menyelesaikan feedback yang baik. feedback yang baik gitu sih. Gitu aja. Ceritain coba pengalaman kamu sekarang, kamu sedang mengalami proses kehilangan apa ya, menjauh dari sahabat-sahabat. Curhatin, siapa tahu nanti kita di sini tuh bisa jadi sohibnya kalian. Oh ya, jangan lupa juga buat kalian semua untuk segera join membershipnya. Kenapa harus join? Karena di sana lebih banyak gitu ya video-video yang itu pembahasannya lebih mendalam dari itu. Lebih dalam, lebih dalam. Itu Rafiq. Oh. Khalil itu. Iya. Khalil. Tadi di atas Rafiq Khalil membership. Iya, bisa aja. Iya, karena kan pasti kan orang yang ngerasa sefrekuensi dia pasti akan pengen mengetahui lebih dalam. Betul. Nah, Gitu ya. dan juga dengan kalian yang membership Yuk Ngaji, kalian telah mendukung dakwah di channel ini. Semoga menjadi balasan pahala kebaikan Amin, buat kalian amin, semua. Allah, barakallah. Khalil membership. Bisa aja member.